Kembali di berita satu utama pemirsa, kasus guru yang mencukur rambut siswinya karena kelihatan rambut saat memakai jilbab viral dan mendapatkan perhatian masyarakat. Guru di sebuah SMP di Lamongan, Jawa Timur ini kini mendapatkan sanksi dan telah meminta maaf kepada para korban. Kasus guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Sukodo di Lamongan yang mencukur rambut belasan siswinya karena tidak memakai ciput dan membuat rambutnya terlihat keluar kini viral. Sang guru kesal karena sudah sering kali mengingatkan muridnya untuk mencukur bagian depan rambut namun tidak dilakukan. Salah seorang siswi mengaku sedih karena terkena hukuman tidak memakai ciput kerudung namun kedepannya berjanji agar mentaati peraturan sekolah. Ya karena nggak pakai ciput. Berapa orang? Setelah sini 10. Nggak pakai ciput terus ditegur dulu. Enggak langsung tujuh Ciput bagian depan. semua. Nggak ada masalah berarti. Terus gimana pelajaran dari peristiwa tersebut? Taati peraturan. Pihak sekolah sudah melakukan klarifikasi dengan melakukan mediasi dengan para wali murid serta menyatakan jika masalah ini sudah selesai. Bertemu dengan wali murid di sekolah untuk mediasi dan alhamdulillah wali murid dengan lapang dada menerima permohonan maaf dari sekolah dan dari guru yang bersangkutan. Guru yang mencukur rambut para siswinya kini mendapatkan skorsing dari pihak sekolah dan sudah meminta maaf kepada para siswa. Tim Liputan, BUniverse. Kita bahas bersama Ketua Komisi 10 DPR, Pak Saiful Huda. Pak Syaful, selamat sore. Sore, Mbak. Pak Syaful, ini kan bukan hanya satu, tapi 19 siswi yang kemudian dicukur oleh gurunya sendiri. Apa catatan Komisi 10 atas kasus ini, Pak Syaful? Ya, yang pertama kita prihatin menyangkut soal peristiwa ini, karena sekali lagi semestinya dunia pendidikan, sekolah, kalau itu menjadi bagian dari kesepakatan bersama, semestinya sanksinya saya kira yang lebih mendidik, yang lebih edukatif. Saya kira dengan cara memotong rambut bagi semua siswi, saya kira sudah tidak zamannya lagi. Jadi pendisiplinan itu tidak lalu harus dilakukan secara fisik sampai memotong rambut. Jadi model sanksi yang semacam ini saya kira perlu ditinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira perlu dicek ya secara paham paradigma si guru yang melakukan pencukuran rambut ini. Apakah ini dilatar belakangi karena cara pandang melihat semacam memaknai dia, perspektif dia soal penegakan hukum Islam, atau seperti apa gitu. Saya kira ini perlu untuk dimitigasi lebih jauh, karena sekali lagi orang yang taat beragama, orang yang memahami ilmu agama yang kuat gitu, saya kira tidak akan menggunakan cara-cara yang semacam ini. Ini saya kira perlu dikelirkan supaya ke depan lembaga pendidikan kita tidak malah menjadi ruang segregasi dari cara pandang keagamaan yang tidak tepat. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira pihak sekolah, sivitas akademika dan seterusnya harus memaknai anak-anak ini dalam proses belajar. Dalam proses belajar itu kalau ada kurang-kurang, apalagi salah, itu harus didorong malahan. Jangan lalu di punishment gitu. Karena lembaga pendidikan adalah laboratorium anak-anak untuk belajar. Nah, dalam proses belajar ada yang kurang pas, tidak sesuai dengan aturan dan seterusnya. Itu wajar, karena anak-anak sedang belajar. Jadi masa di sekolah bukan untuk dihakimi, di adjustment. Kita bahas satu persatu poin dari Pak Syaful tadi. Yang kedua soal
paradigma dari guru tersebut. Ini kan Dinas Pendidikan Lamongan hanya menarik sementara guru tersebut untuk disebutkan evaluasi diri. Apakah menurut Anda ini cukup atau harus tadi di-screening juga? Jangan-jangan paradigmanya seperti apa? Ya prinsipnya sekali lagi guru sebagai pendidik saya kira harus punya perspektif yang lebih luas terkait dengan memaknai pendidikan agama, dalam ini misalnya pendidikan Islam, karena ini contohnya teman-teman yang kena sanksi adalah teman-teman yang berjilbab. Saya khawatir sanksi yang diberikan gara-gara si anak siswi kita kelihatan rambutnya dan lalu dipotong itu enggak, saya kira tidak mendidik sekali lagi, dan cara pandang itu salah, cara pandang keagamaan itu salah dengan model yang semacam itu. Nah Pak Saiful, bagaimana kemudian memastikan guru tersebut karena hanya sementara dinonaktifkannya, mungkin nanti akan bertugas lagi mendidik siswa entah di sekolah yang sama atau di sekolah lain, agar tidak mengulangi hal yang sama? Saya kira Kemendikbud dan pihak semua stakeholder pendidikan, termasuk asosiasi mungkin yang bersangkutan gabung dalam asosiasi guru tertentu, saya kira ini perlu jadi momentum bersama bahwa sekali lagi pendidikan tidak tempatnya untuk mengekspresikan ideologi keagamaan tertentu, tapi pendidikan adalah tempat candra di muka untuk mendidik anak, bukan mengekspresikan paham tertentu. Dan saya kira perlu ditanya secara detail, secara khusus pada guru yang bersangkutan, bahwa model sanksi yang semacam ini, bahwa cara pandang keagamaan yang kaku semacam ini tidak tepat, terlebih-lebih diberlakukan di dunia pendidikan kita. Ya, kejadian ini kemudian disebut berakhir damai oleh pihak sekolah melalui mediasi. Namun sejumlah pihak kemudian Pak Saiful menyoroti proses klarifikasi ini apakah memang bebas dari tekanan, mengingat ini antara orang tua siswa dengan pihak sekolah. Apakah Komisi 10 juga punya sorotan yang sama? Ya saya kira kita tanya lagi keberatan wali muridnya, apakah sudah dirasa cukup. Tapi tentu kalau ini mau dijadikan sebagai pembelajaran ya secara keseluruhan, saya kira perlu dilakukan pendalaman yang sifatnya memang tidak perlu gaduh ya, tidak perlu dilebih-lebihkan. Tapi sekali lagi ini bisa menjadi pelajaran penting pihak sekolah, terutama saya kira tidak boleh secara sepihak guru mengambil inisiatif tanpa musyawarah bersama, menegakkan disiplin dengan cara yang tidak mendidik semacam ini, saya kira perlu dihindari. Ini pasti melahirkan trauma masalahnya. Nah, traumatik siswa itu yang harus menjadi perhatian serius dari seluruh stakeholder pendidikan kita. Nah, untuk gurunya saya kira perlu ditanya secara serius kepada gurunya, apakah ini dilakukan karena ekspresi ideologis paham keagamaan dia, atau memang kekhilafan gitu ya. Walaupun kalau kekhilafan nggak mungkin diberlakukan sampai 19 siswa. Gitu. Betul. Itu dia Pak Saiful, karena bahkan pegiat HAM ada yang menyebut kejadian ini masuk dalam kategori perundungan juga. Jadi menurut Anda dari Komisi 10 melihatnya penanganan seperti apa yang paling tepat bagi belasan siswa tadi yang menjadi korban? Ya saya kira perlu didampingi karena pasti secara psikologis terganggu. Karena itu pendampingan psikologis lembaga yang menangani ini perlu untuk turun tangan. Tapi sekali lagi sifatnya jangan dibikin heboh ya. Jadi semangatnya kita lokalisir, ini menjadi pelajaran bersama semua pihak. Dan yang penting menurut saya betul-betul ingin tahu persis terkait dengan sikap dan paham dari pihak guru. Kenapa rambut yang keluar, kenapa harus diwajibkan pakai jiput begitu. Dan ini kan keharusan yang sebenarnya masih debatable ya dalam penerapan ajaran Islam misalnya gitu. Nah karena itu ini perlu dimitigasi lebih jauh. Prinsipnya saya kira sekali lagi
Saya penasaran aja ya guru yang bersangkutan kenapa mengekspresikan modelnya semacam. Ya, itu yang harus ditelusuri kemudian paradigma ideologi dari sang guru seperti apa. Terima kasih Pak Syaful Huda, Ketua Komisi 10 DPR sudah bergabung bersama Berita Satu Utama.